Perusahaan migas hengkang tidak setuju nasionalisasi blok migas dilakukan. Hengkangnya perusahaan migas dunia dari Indonesia salah satunya dilatar belakangi karena semangat nasionalisasi pemerintah, khususnya terhadap blok-blok migas yang habis masa kontraknya diberikan pada Pertamina. Isu nasionalisasi pada blok migas yang habis kontrak rupanya menjadi salah satu penyebab perusahaan migas kelas kakap memilih pergi dari Indonesia. Terbaru, ConocoPhillips sepakat untuk melepas aset migasnya di Indonesia kepada PT Medco Energi Internasional. Keputusan ConocoPhillips ini memperpanjang daftar perusahaan migas kakap yang keluar dari Indonesia setelah Chevron di proyek Indonesia Deepwater Development tahap 2 dan Shell di blok Masela. Praktisi sektor hulu migas Tumbur Parlindungan menyadari beberapa perusahaan migas dunia saat ini memang tengah menggeser portofolio bisnis. Kondisi tersebut tak hanya saja terjadi di Indonesia, yang akhirnya berdampak pada iklim investasi migas. Selain itu, masalah kepastian hukum dan rezim fiskal juga menjadi perhatian para investor dalam menanamkan investasinya di Indonesia. Menurut Tumbur, Indonesia masih kalah daripada negara-negara tetangga. Semakin banyak pemain besar yang keluar dari Indonesia, pemain lain tidak tertarik datang ke Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kali pelaksanaan lelang, tidak ada yang berminat baik dari pemain besar maupun pemain kecil. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto mengatakan, tidak semua pemain besar hulu migas yang ada di Indonesia memilih hengkang. Menurut dia, keputusan untuk mengalihkan investasi menjadi hak setiap manajemen perusahaan. Apalagi beberapa pemain migas mempunyai konsentrasi pada portofolio masing-masing. Namun dia memastikan dari sisi pemerintah berbagai upaya kini terus dilakukan dan ditingkatkan untuk memastikan para pemain migas global yang ada di Indonesia saat ini bisa terus berinvestasi. Sebelumnya, Chevron Indonesia menyatakan mundur dari proyek gas laut dalam Indonesia. Hal ini dikarenakan Chevron merasa sudah tidak cocok dengan portofolio bisnis perusahaan. Sebelumnya, Chevron juga mengelola blok minyak terbesar kedua di Indonesia yakni blok Rokan di Riau. Namun ketika kontrak berakhir pada 8 Agustus 2021 dan sejak 9 Agustus 2021, blok ini telah dialihkan kepada PT Pertamina Hulu Rokan. Begitu pula dengan Shell yang berencana hengkang dari proyek blok Masela Maluku karena menganggap berinvestasi di negara lain lebih menguntungkan. Seperti Malaysia yang membuat kebijakan fiskal dengan tidak memberikan bonus tanda tangan kepada kontraktor dan memberikan split kepada kontraktor hingga 80%. Di sisi lain, perusahaan seperti Eni, Mubadala, Petrochina, Petronas, ExxonMobil, Premier Oil, dan BP saat ini terus melakukan investasi. Perusahaan tersebut masih memilih stay dan bahkan ada yang baru masuk dan berkembang. Sebelumnya, SKK Migas memastikan transaksi akuisisi aset migas ConocoPhillips oleh PT Medco Energi Internasional tidak akan berpengaruh terhadap kebijakan awal di mana Pertamina akan menjadi operator blok koridor pada 2026. Deputi Perencanaan SKK Migas Beni Lubiantara mengatakan Pertamina Hulu Energi akan menjadi operator pada 3 tahun pertama setelah kontrak berjalan di blok koridor 2023. Hal tersebut mengacu pada keputusan Menteri ESDM. Yang pasti siapapun pengelola blok koridor selanjutnya SKK Migas akan mendorong untuk melakukan investasi secepat mungkin. Pasalnya tujuan diberikannya perpanjangan di blok koridor sebagai kepastian untuk segera melakukan investasi sehingga tidak mengganggu keberlanjutan produksi, agar produksi tidak turun dan semua potensi serta prospek segera dikembangkan. Kementerian SDM menyatakan pengelolaan blok koridor jatuh ke tangan Pertamina pada 3 tahun pertama setelah 2023. Oleh karena itu, perusahaan migas plat merah ini bakal melakukan serangkaian kajian guna mempersiapkan pengelolaan di blok migas tersebut. Hal ini diputuskan setelah kerjasama pengelolaan blok koridor dengan ConocoPhillips resmi diperpanjang pada 2019 lalu. Kementerian ESDM dan ConocoPhillips telah menandatangani kontrak bagi hasil gross split untuk blok migas di Sumatera Selatan tersebut. ConocoPhillips telah menjadi operator blok koridor sejak 2012 dengan hak partisipasi sebesar 54%. Selebihnya hak kelola blok ini dipegang oleh PT Pertamina Hulu Energi Koridor dan Talisman Ltd, masing-masing sebesar 10% dan 36%. Namun pada kontrak baru yang dimulai pada 2023, hak partisipasi ConocoPhillips akan turun menjadi 46%. Begitu juga Talisman menjadi 24%, sedangkan hak partisipasi Pertamina akan naik menjadi 30%.